Halo semuanya, balik lagi bareng aku. Kali ini kita bakal ngebahas latihan soal kelas 9 semester akhir mata pelajaran PKN. Ada beberapa soal yang bisa kalian pelajari di rumah dengan hanya menonton video ini. Dan nanti setelah membaca soal, aku akan ngasih kalian kesempatan untuk menjawab di kolom komentar. Biar nggak lama-lama, kita langsung aja bahas soal yang pertama. Suatu ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku antara individu disebut A. Etika, B. Logika, C. Nilai, D. Norma. Jawabannya adalah D. Norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Norma dapat bersifat tertulis atau ditetapkan dalam undang-undang, peraturan, atau aturan resmi lainnya, maupun tidak tertulis, yaitu berupa kebiasaan atau tradisi yang dianggap sebagai norma oleh masyarakat. Jadi teman-teman, jawabannya adalah D, norma. Di dalam hukum, seseorang dikatakan bersalah jika A. Ia ditangkap polisi, B. Banyak orang yang menyatakan ia bersalah, C. Jaksa menuntutnya ke pengadilan, D. Hakim memutuskan di pengadilan bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum. Nah, pertanyaannya adalah di dalam hukum seseorang dikatakan bersalah. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah D. Hakim memutuskan di pengadilan bahwa ia telah melakukan pelanggaran hukum. Dalam proses hukum yang adil memerlukan pembuktian bersalah di pengadilan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan prosedur yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakimlah yang memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah seseorang benar-benar bersalah atau tidak setelah mendengarkan semua bukti dan argumen yang disampaikan di pengadilan. Soal selanjutnya, arti penting proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bagi bangsa Indonesia adalah A. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia, B. Terwujudnya masyarakat adil dan makmur, C. Bangsa Indonesia dapat menentukan nasibnya sendiri, D. Putusnya hubungan dengan bekas negara-negara penjajah. Jadi teman-teman, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu memiliki arti penting karena dengan proklamasi tersebut bangsa Indonesia menyatakan secara resmi bahwa mereka merdeka dan berdaulat. Nah, jadi berarti bangsa Indonesia memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri, merumuskan bentuk pemerintahan dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kehendak dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Jadi jawabannya adalah A. Berakhirnya perjuangan bangsa Indonesia. Pernyataan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Nah teman-teman, kalian kalau baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea pertama, di situ sudah bisa menjawab soal ini. Jadi pernyataan kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa itu terdapat pada alinea pertama yang berisi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi jawabannya adalah A, pertama. Negara Indonesia adalah negara yang berbentuk A. Republik yang berkedaulatan rakyat, B. Kerajaan, C. Tirani atau diktator, D. Onarki. Jawabannya adalah A. Republik yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia adalah sebuah republik yang berkedaulatan rakyat sesuai dengan ketentuan dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal selanjutnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat merupakan titik-titik setiap warga negara. A. Kewajiban, B. Hak, C. Wewenang, D. Beban. Jadi teman-teman, kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Hal ini dijamin dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah B, hak. Lembaga yang berwenang yang membuat undang-undang adalah A. Eksekutif, B. Legislatif, C. Yudikatif, dan D. Misiatif. Jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah B. Legislatif.
Jadi lembaga yang berwenang membuat undang-undang di Indonesia adalah lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR bersama dengan Presiden. Penyusunan peraturan perundang-undangan harus bersumber pada sumber hukum. Sumber hukum yang dimaksud adalah A. Pancasila, B. Pembukaan Undang-Undang 1945, C. Hukum adat, dan D. Proklamasi Kemerdekaan RI. Nah, teman-teman, dalam TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi teman-teman, jawabannya adalah A. Pancasila. Soal selanjutnya, di sekolah hendaknya selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Pemersatu demokrasi di lingkungan sekolah adalah A. Menyusun jadwal piket kelas, B. Memilih ketua OSIS, C. Bekerja sama saat ulangan, D. Memilih ketua kelas. Jadi jawabannya adalah B. Memilih ketua OSIS. Jadi teman-teman, memilih ketua OSIS itu merupakan salah satu contoh pemersatu demokrasi di lingkungan sekolah. Karena proses pemilihan tersebut melibatkan musyawarah, diskusi, dan kesepakatan bersama untuk memilih pemimpin yang akan mewakili seluruh siswa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kegiatan kepentingan sekolah. Jadi jawabannya adalah B, teman-teman, memilih ketua OSIS. Salah satu nilai luhur yang tercermin dalam sila kedua Pancasila adalah A. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, B. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, C. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, D. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jadi yang ditanyakan di sini teman-teman adalah nilai yang tercermin dalam sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan, seperti menghargai martabat dan hak asasi manusia serta memperlakukan sesama manusia secara adil dan beradab. Jadi jawabannya adalah D, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Oke teman-teman, itu tadi soal-soal ujian sekolah kelas 9 PKN. Di next video aku akan membahas beberapa soal-soal lainnya. Jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan share sebanyak-banyaknya. See you di next video, bye-bye.